Bab 581. Departemen Rawat Jalan Forensik. Disebut pseudo-dokumenter, tetapi sebenarnya, film yang ingin direkam Luban lebih dekat dengan bentuk literatur reportase. Sastra reportase menggabungkan novel dan berita, mengisi kekosongan detail dengan beberapa sarana sastra dan pengolahan artistik, selain bersifat faktual. Sastra reportase yang baik, selain sesuai dengan kenyataan, juga kaya akan emosi dan menyentuh pembaca. Untuk karya seperti itu, Luban merasa, pasti akan meyakinkan orang bahwa karakter-karakter ini benar-benar ada. Luban memikirkannya, dia bisa menemukan He Jiaoyang, tetapi He Jiaoyang sendiri tidak lagi tahu tentang 9 aliran, dan dia menduga dia tidak memiliki informasi kontak orang lain. Dan Tang Yu, yang ditemuinya hari itu, pastilah merupakan keturunan keluarga Tang, karena dia masih mewarisi bisnis keluarga, dia mungkin memiliki ingatan atau informasi tentang pendahulunya. Namun, Luban belum menambahkan WeChat-nya dan tidak tahu cara menghubunginya. Ngomong-ngomong, sepertinya dia bekerja sebagai dokter forensik di Rumah Sakit Rakyat Ketiga, bolehkah aku langsung bicara dengannya? Luban tiba-tiba mendapat inspirasi. Sore berikutnya, Luban berganti pakaian dan langsung pergi ke Rumah Sakit Rakyat Ketiga. Saat memasuki lobi rumah sakit, Luban berpikir sejenak dan memutuskan untuk pergi ke meja informasi untuk mencari informasi. Seorang perawat muda sedang bertugas di meja pemeriksaan, duduk di depan komputer. Ketika melihat Luban mendekat, matanya berbinar. "Halo, ada yang bisa saya bantu?" Perawat muda itu melihat seorang laki-laki tampan dengan aura bintang, dan seseorang yang agak familiar, maka ia pun langsung duduk tegak sambil tersenyum lebar. "Halo, saya ingin bertanya, ke departemen mana saya harus pergi jika saya perlu mencari dokter forensik?" Luban bertanya. Petik 2 tanda tanya petik 2. Perawat muda itu mengamati Luban dari ujung kepala sampai ujung kaki. Pria ini utuh sempurna, jadi mengapa dia mencari dokter forensik? Tetap saja, dengan mematuhi pelatihan profesionalnya, perawat muda itu memberi Luban arahan. Untuk layanan forensik, kami memiliki klinik rawat jalan forensik khusus di sisi utara lantai 3. Anda bisa naik ke lantai 3 dan mendaftar. Apakah dokter forensik memiliki layanan rawat jalan? Ini merupakan hal baru bagi Luban. Dokter biasa menemui pasien di klinik mereka, apakah dokter forensik menemui orang mati? Ya, kami memang menyediakannya, meskipun akhir-akhir ini pengunjungnya tidak banyak. Tapi mungkin Anda masih harus mengantre untuk mendaftar, Anda belum pernah melakukan reservasi sebelumnya, kan? Perawat muda itu menjelaskan. Dia harus mengantri. Luban membayangkan sebuah adegan di mana para korban berbagai kematian dini sedang duduk di luar klinik menunggu dengan slip pendaftaran di tangan mereka. Pasien nomor 016, silakan. Pasien nomor 016 yang meninggal dalam kecelakaan mobil, silakan menuju ruang konsultasi. Kemudian, tubuh dengan kepala hancur dan tulang terkilir akan mengambil slip tersebut dan perlahan berjalan ke meja otopsi untuk berbaring, menunggu dokter membuat sayatan. Tulang di sini patah, dan pecahnya organ dalam yang menyebabkan pendarahan hebat dan kerusakan otak merupakan penyebab utama kematian. Di sisi ini, rekomendasinya adalah agar kematian tersebut diakui sebagai kematian akibat kecelakaan. Dokter forensik akan membedah sambil menjelaskan. "Oh, terima kasih, dokter." Tubuh akan membalas. Mungkin seperti adegan itu. Namun saat Luban tiba di sisi utara lantai 3, ia mendapati keadaannya tidak seperti yang dibayangkannya. Setidaknya tidak ada orang mati di sini. Sebagian besarnya masih orang biasa. "Kakak, kenapa kamu di sini?" Ketika Luban melihat seorang pria mengenakan seragam kerja biru, dia bertanya. "Saya terluka oleh peralatan di lokasi konstruksi, datang ke sini untuk membuat laporan cedera." Lelaki itu awalnya ragu-ragu, lagi pula, orang yang bertanya langsung tentang kondisi seseorang seperti ini sungguh tidak masuk akal. Tetapi melihat betapa alaminya Luban, dia terkejut dengan pendekatan yang apa adanya ini dan menjawab setelah ragu-ragu sejenak. "Oh, saya tidak tahu dokter forensik bisa melakukan hal itu." Luban agak mengerti. Selain kematian, ada masalah verifikasi cedera yang mungkin memerlukan penanganan ahli patologi forensik. Faktanya, ahli patologi forensik mungkin menangani kasus seperti itu lebih sering. Lagi pula, jumlah mayat yang benar-benar memerlukan otopsi forensik jelas merupakan minoritas, sementara mayoritas adalah mereka yang terluka yang memerlukan penilaian untuk mendapatkan kompensasi. Luban merasa telah mempelajari sesuatu yang baru dan cukup gembira karenanya. Ketika nomornya dipanggil, Luban berdiri dan berjalan ke ruang konsultasi. Hari ini, hanya Tang Yu yang bertugas sebagai dokter di sini, jadi hanya Luban yang menemuinya. "Masuk, kamu." Ketika Tang Yu mengangkat kepalanya, dia melihat Luban. Karena dia berpakaian. Karena dia mengenakan jas lab putih, Luban merasa dia agak familiar, mirip dengan Tangke. Mungkin cewek-cewek yang sering lihat mayat semuanya berwajah seperti ini. Luban menyapanya.
Tang Yu menegakkan tubuhnya sedikit, kakinya yang disilangkan dalam balutan celana jeans juga ditarik ke belakang. Aku memikirkannya lagi dan merasa kau tampak familiar. Lalu aku mencarinya, dan wow, ternyata kau sutradara yang hebat. Tang Yu sedikit pendiam, entah karena status Lu Ban atau rasa ingin tahunya tentang tindakannya datang menemuinya secara khusus. Tidak ada yang serius, hanya seorang pembuat film, jawab Lu Ban, tanpa membuang banyak waktu. Dokter Tang, masalahnya, ada sesuatu yang ingin saya tanyakan. Tempat ini akan merepotkan dan mungkin mengganggu pekerjaan Anda. Setelah Anda pulang kerja, kirimkan saja pesan kepada saya, kita bisa makan malam dan membicarakannya perlahan. Cukup licin, ya. Tang Yu terkejut. Lu Ban tampak beberapa tahun lebih muda darinya, tetapi undangannya cukup terlatih. Tentu saja, undangan semacam itu mengandaikan orang tersebut berpenampilan tampan dan segar, tidak berminyak. Jika tidak, itu mungkin hanya dianggap pelecehan. Mereka saling menambahkan di WeChat, dan Lu Ban keluar setelah membayar biaya pendaftaran. Dia tidak pulang, tetapi menemukan kedai kopi di dekat rumah sakit. Kemudian, dia memesan meja untuk 2 orang di restoran terdekat yang memiliki ulasan bagus dan mengirim pesan kepada He Jiaoyang. Motionless. Apakah kamu masih hidup? Pertanda malapetaka bersayap perak. Silver Winged Harbinger of Doom. Apakah begini caramu menyapa orang, Direktur Lu? Tidak bergerak. Bagus, tampaknya kamu tidak dirasuki. Pertanda malapetaka bersayap perak. Apakah ada yang namanya kerasukan di dunia ini? Tidak bergerak. Mungkin saja, siapa tahu, mungkin aku sudah diambil alih. Silver Winged Harbinger of Doom. Direktur Lu, tolong jangan bercanda seperti itu. Motionless. Berbicara tentang hal-hal serius, apakah kakekmu meninggalkan sesuatu yang berhubungan dengan sekte kultivasimu? Silver Winged Harbinger of Doom. Ada beberapa hal, bagaimana dengan itu? Motionless. Akhir-akhir ini saya mendapat inspirasi dan ingin membuat cerita tentang generasi kakek atau buyut Anda. Saya ingin mewawancarai keturunan Anda dan merekamnya. Oh, apakah Anda juga tahu informasi kontak saudara sekte lainnya? Pembawa malapetaka bersayap perak. Ah, tembak kami. Di sisi lain, He Jiaoyang menghentikan film lama yang sedang diputar di layarnya, yang menampilkan seorang Taois yang menangkap zombie sambil menggaruk kepalanya. Lu Ban benar-benar memiliki pemikiran yang luas, mempertimbangkan untuk membuat film tentang bidang pekerjaan mereka. Kalau dipikir-pikir lagi, cerita penangkapan hantu seperti itu memang sudah jarang kita temukan selama ini. Namun, ketika menyangkut saudara-saudara sektenya, He Jiaoyang benar-benar tidak tahu apa-apa, ia hanya mendengarkan cerita kakeknya ketika masih kecil. Kemudian, ia berlatih berdasarkan materi daring, dan ia belum menguasai keterampilan yang diwariskan keluarganya. Dia memutuskan untuk kembali dan bertanya kepada ayahnya. Bab 582. Tanda tangan. Lu Ban duduk di kafe menunggu, tetapi tidak diam saja. Ia mengeluarkan buku catatannya dan mulai mengetik naskah storyboard yang ada dalam pikirannya. Menurut rencananya, film tersebut akan dibagi menjadi 2 bagian, satu menggambarkan narasi modern dan satu lagi menggambarkan adegan dari masa lalu. Narasi modern harus melengkapi dan menambah keaslian pada adegan-adegan dari masa lalu. Lu Ban telah menonton beberapa film dokumenter perang dan bencana serupa yang mewawancarai para penyintas dan saksi mata. Melalui kata-kata mereka, terciptalah rasa keterlibatan, yang secara bertahap menggambarkan panorama peristiwa secara utuh. Menurut Lu Ban, keputusan para pewaris Sungai ke-9 untuk mengikuti Raja Misterius seharusnya menjadi klimaks dari keseluruhan film. Di saat yang sama, bagian ini juga seharusnya menjadi sebuah cliffhanger. Oleh karena itu, narasi modern juga seharusnya memandu pikiran penonton. Setelah memesan minuman, Lu Ban melanjutkan mengetik dan bekerja. Sekitar 2 jam kemudian, dia akhirnya mengangkat kepalanya. Dia tiba-tiba menyadari bahwa jumlah orang di sekelilingnya bertambah. Beberapa gadis duduk di dekat Lu Ban, berbisik-bisik di antara mereka sendiri sambil memegang ponsel. Yang lainnya sibuk mengetik di ponsel sambil mengambil foto. Saya lupa. Lu Ban lalu teringat. Bagaimanapun, dia seorang selebritas. Hanya duduk di kafe tanpa penyamaran berarti dia pasti akan dikenali. Kabar akan menyebar dari 1 ke 10, 10 ke 100, dan tak lama kemudian, penggemar dan jurnalis akan berbondong-bondong datang. Dia menyalakan misi dari Foreign Domain. Lagi pula, puluhan tahun lalu di Jiangcheng, orang-orang tidak mengenalinya, yang menyebabkannya memiliki beberapa kebiasaan buruk. Direktur Lu, bisakah kau memberiku tanda tangan? Seorang gadis mengumpulkan keberaniannya dan menyerahkan kepada Lu Ban sebuah buku catatan yang dilapisi lakban warna-warni. Tidak masalah. Lu Ban dengan ramah menyetujuinya, mengambil pena, dan menandatangani namanya di tempat kosong di buku catatan itu. Hal ini membuat para penggemar yang hadir menjadi bersemangat dan segera membentuk barisan panjang. Setelah menandatangani tanda tangan selama lebih dari 1 jam, telepon Lu Ban bergetar.
Dia melihat pesan dari Tang Yu. Luban awalnya ingin menjawab bahwa dia akan berada di pintu masuk rumah sakit, tetapi mengingat situasinya saat ini, dia pikir dia harus berhati-hati. Itu tidak terlalu menjadi masalah baginya, tetapi jika Tang Yu difoto berdua dengan Luban, para jurnalis hiburan kemungkinan akan menciptakan kehebohan dengan gosip baru. Setelah berpikir sejenak, Luban mengirim Tang Yu alamat restoran itu. Dia lalu membayar tagihan dan bangkit meninggalkan kafe. Di belakangnya, para wartawan mengejarnya, berniat mencari tahu apa yang sedang direncanakan Luban. Namun, Luban terus berjalan sendiri. Setelah beberapa menit, ia tiba-tiba menghilang di tikungan. Petik 2 tanda tanya petik 2. Para jurnalis hiburan yang telah membuntuti Luban dengan kamera mereka tiba-tiba kehilangan arah, tidak seorang pun dari mereka yang mampu mengingat dengan tepat saat dia menghilang. Sementara itu, di sebuah gang dekat kafe, setetes Luban perlahan-lahan menyatu, mengambil wujud manusia. Dia melepas mantelnya, mengenakan masker, membeli kacamata hitam di mall terdekat, dan segera tiba di tempat makan. Tang Yu hanya melepas jas labnya, lalu mengenakan kemeja kasual dan celana jin di baliknya. Mungkin karena berolahraga, ia mempertahankan bentuk tubuh idealnya, yang mungkin membutuhkan $10 untuk dijelaskan secara detail. Usianya 28 tahun, dianggap cukup muda di kalangan dokter. Dengan memanfaatkan warisan keluarganya, ia jauh lebih unggul daripada rata-rata orang di bidang kedokteran, dan meraih kesuksesan dalam studi dan karirnya. Justru karena pekerjaannya dan tingkah lakunya yang biasa-biasa saja, dia tidak mempunyai pacar. Lelaki-lelaki yang tidak dikenalnya akan curiga pada dokter forensik, dan mereka yang mengenalnya dengan baik cenderung memperlakukan Tang Yu seperti layaknya laki-laki. Lagi pula, selain menjadi dokter, Tang Yu juga jago bertarung, tidak seperti para troll online yang hanya bisa melontarkan hinaan. Nona Tang adalah seniman bela diri sejati yang bisa melumpuhkan 3 kintian-tian hanya dengan 1 pukulan. Kudengar kau mulai mengadakan sesi tanda tangan di kafe seberang rumah sakit, cukup populer, ya. Tang Yu sama sekali tidak malu. Dari fakta bahwa ia tidak ragu menawarkan tumpangan kepada Luban, jelas bahwa dokter itu memiliki kepribadian yang ramah dan terus terang. Tentu saja, ada kemungkinan Tang Yu merasa jika benar-benar harus bertarung, Luban tidak akan sebanding dengannya. Saya tidak menyadari kalau saya dikenali. Luban memesan beberapa hidangan dengan Tang Yu, masakan lokal, dengan kasar. Masakan Jiangcheng terkenal dengan rasa asin, segar, namun ringan, terutama bebeknya. Konon, tak ada bebek yang bisa lolos dari Jiangcheng, dan karena telah tinggal di sana selama beberapa waktu, Luban dengan sepenuh hati menyetujuinya. Sebenarnya, tidak banyak orang yang mengajakku makan di luar. Sambil menunggu hidangan dihidangkan, Tang Yu berkomentar agak sentimental. Kenapa? Kurasa makan malam bersamamu pasti menyenangkan. Luban membalas. Karena pekerjaan saya, kedokteran forensik, orang-orang selalu merasa saya berurusan dengan orang mati, dan membawa sial. Dulu waktu SMA, ada seorang pria yang cukup akrab dengan saya, tetapi begitu dia tahu saya belajar kedokteran forensik saat liburan musim panas pertama kami di universitas, dia tidak berani bertemu saya lagi. Tang Yu berbicara dengan sangat ringan, tanpa sedikit pun kesan suram. Saya sebenarnya berpikir kedokteran forensik itu luar biasa. Begini, banyak orang meninggal, dan yang lainnya tidak tahu bagaimana mereka meninggal, atau apa yang mereka temui sebelum kematian, tetapi ilmuwan forensik dapat mengatakan kebenaran kepada semua orang. Kata Luban. Dan, hari ini, ketika saya mengantre di departemen Anda, saya melihat bahwa Anda tidak hanya menangani orang yang meninggal. Banyak korban luka juga membutuhkan penilaian Anda untuk mengklaim kompensasi, dan dengan cara ini, hal itu melindungi mereka yang rentan. Mendengar kata-kata Luban, Tang Yu menunjukkan ekspresi serius yang langka. Anda memang langka dalam memahami pekerjaan kami. Katanya, lalu tiba-tiba tertawa. Benar, kamu bilang ingin membahas sesuatu denganku. Apa itu? Tentu saja bukan karena kamu ingin membuat film tentang ilmu forensik dan perlu berkonsultasi denganku untuk mendapatkan materi. Bukan itu. Luban diganggu oleh pelayan yang membawakan hidangan. 2 hidangan diletakkan di atas meja, dan keduanya memutuskan untuk makan terlebih dahulu. Tang Yu, setia pada garis keturunannya dari Tang Ke, makan dengan penuh semangat, dengan gerakan yang berani dan penuh semangat, menunjukkan semacam semangat timur laut yang lugas. Luban langsung merasa bahwa hidangan Jiangnan yang lezat ini kurang cocok untuknya, mungkin hotpot pedas atau barbecue timur laut lebih cocok untuknya. Yang sebenarnya ingin saya tanyakan adalah situasi keluarga Anda. Setelah makan beberapa gigitan, Luban akhirnya berbicara. Tang Yu meletakkan sumpitnya. Ia berpikir sejenak, lalu berbicara seolah menggoda. Apakah anak muda sekarang semuanya begitu terus terang? Luban terkejut, lalu dia cepat-cepat menjelaskan. Mendengar kata-kata Luban, ekspresi Tang Yu langsung berubah jauh lebih serius. Di mana kamu mendengar tentang itu? Tanyanya dengan suara lirih, tak lagi dalam suasana bercanda.
Sepertinya begitu. Luban akhirnya memastikan bahwa Tang Yu memang merupakan keturunan dari silsilah pengrajin dalang. Sebelumnya, ia bertanya-tanya apakah Tang Yu, seperti He Jiaoyang, hanya mewarisi kemampuan tanpa mengetahui sejarah keluarganya. Sekarang, tampaknya Tang Yu menyadarinya. Begini, Dr. Tang. Saya ingin membuat film tentang pewaris Sungai ke-9, dan saya ingin meminta materi dari Anda, menanyakan beberapa hal tentang leluhur. Saat menyebut 9 aliran, ekspresi Tang Yu menjadi lebih serius. Bab 583. Seorang wanita 3 tahun lebih tua, memeluk batu bata emas. Aku sudah lama tidak mendengar nama itu. Tang Yu berkata dengan suara rendah, sambil melihat hidangan di piring. Sebenarnya, aku juga tidak begitu jelas. Nenekku pernah bilang kalau kemampuan yang diwariskan keluarga kami tidaklah unik, dan orang lain juga punya kemampuan serupa, tapi aku belum pernah bertemu orang yang memilikinya sejak kecil hingga dewasa. Bolehkah aku bertanya nama nenekmu? Luban melakukan beberapa perhitungan. Nenek Tang Yu kemungkinan besar bukan Tang Ke, setidaknya dia adalah keturunan Tang Ke, dan memang jawabannya adalah nama yang belum pernah didengar Luban sebelumnya. Apakah ada orang bernama Tang Ke di keluargamu? Tang Ke, dia adalah bibi buyut saya, kami biasa memanggilnya nenek buyut. Keluarga kami selalu mempertahankan tradisi pernikahan matrilokal, itulah sebabnya nama keluarga Tang tetap dilestarikan. Nenek saya adalah ibu dari ibu saya. Nenek buyut awalnya memiliki tunangan, tetapi tunangannya meninggal dalam perang, dan dia tidak pernah menikah. Saya hanya bertemu dengannya sekali ketika saya masih kecil, sangat anggun dan baik hati. Tang Yu mengenang. Kemudian, dia hidup hingga lebih dari 90 tahun sebelum dia meninggal, dan dia meninggal dengan tenang. Luban mendesah sedikit. Tidak diketahui ekspresi apa yang akan ditunjukkan Tang Yu jika dia tahu bibi buyutnya tega memukul 10 orang Qintian-Tian hingga mati. Luban juga tahu bahwa seorang tabib seperti Tang Ke, pada masa itu, pasti akan kuliah dan belajar di luar negeri, terlahir dalam keluarga terpandang, wajar baginya untuk berbudaya. Orang seperti itu, ketika tua, juga akan menjadi wanita tua yang anggun, bukan penjahat tua. Melalui rekaman video, Luban juga mengetahui peran mereka dalam mewarisi posisi raja misterius dan menstabilkan segel, yang biasanya, seseorang yang ingin mendukung segel hanya dapat melakukannya selama maksimal 10 tahun. Tetapi mereka adalah beberapa orang yang berbagi beban, dan terlebih lagi, setelah itu, segel Fang Geng telah terkunci rapat, mencegah polusi bocor keluar. Inilah sebabnya mengapa Tang Ke dapat hidup begitu lama. Sayangnya, tahun-tahun itu masih terlalu panjang. Luban, bagaimanapun juga, tidak dapat melihat Tang Ke di ranjang kematiannya. Sejak kecil, nenek saya mengajari saya teknik-teknik terkait dengan tukang jahit mayat. Awalnya, ibu saya menentangnya, tetapi akhirnya, beliau membiarkan saya mempelajarinya sedikit untuk membela diri. Saya tidak terlalu sering menggunakannya untuk membela diri, tetapi sangat berguna dalam pengobatan. Sekarang, jika ada luka tersembunyi, saya bisa merasakannya dengan sentuhan. Kata Tang Yu. Nenek buyutku bercerita beberapa hal tentang 9 aliran, tapi aku masih terlalu kecil saat itu dan tidak ingat banyak. Aku mungkin harus kembali dan bertanya pada ibuku. Bagus sekali, kita bisa pergi dan bertanya pada ibumu nanti. Luban berkata dengan bersemangat. Tang Yu tidak menyangka inisiatif Luban begitu tinggi. Tetapi kata-kata Luban telah membangkitkan rasa ingin tahu Tang Yu terhadap leluhurnya, membuatnya ingin tahu lebih banyak. Setelah makan, tanpa berlama-lama, Tang Yu mengantar Luban kembali ke rumahnya. Dia penduduk lokal Jiangcheng, tinggal bersama orang tuanya. Oh benar, orang tuaku menghadiri kegiatan serikat hari ini, mereka mungkin akan pulang terlambat. Tang Yu tiba-tiba teringat saat dia mengambil kunci untuk membuka pintu rumahnya. Lalu, bukankah lebih baik bagiku berada di sini? Luban bertanya. Secara umum, ketika seorang gadis memberitahu bahwa orang tuanya tidak ada di rumah, anak laki-laki harus waspada. Luban tentu saja menjaga kewaspadaannya. Tidak apa-apa, mereka akan segera kembali, mungkin hanya dalam 10 menit atau lebih. Tang Ke melambaikan tangannya, menyalakan lampu, dan menyuruh Luban duduk sebelum menuangkan 2 gelas air. Aku akan mencari barang-barang nenekku, aku sibuk membereskan urusannya akhir-akhir ini dan baru saja membawanya pulang. Luban duduk di ruang tamu, menyesap air. Dia melihat Tang Yu sedang memobrak-abrik ruang belajar, di mana terdapat banyak kotak dan kotak besi. Kotak besi adalah kaleng biskuit kuno yang suka digunakan orang tua, diisi dengan surat, dokumen, dan foto. Beberapa kotak berisi beberapa dekade kehidupan Tang Ke. Banyak iya. Tidak banyak. Terlalu sedikit. Malah, cukup banyak. Tang Yu mencari cukup lama, kadang-kadang berhenti sejenak untuk membaca dengan saksama. Pada saat itu, Luban mendengar suara pintu depan dibuka dengan kunci. Dia menoleh. Orang tua Tang Yu kebetulan kembali, dan melihat Luban sedang menunggu di sofa ruang tamu. Siapa kamu? Pasangan orang tuanya cukup menarik.
Ibu tampak bersemangat seperti Tang Yu, sementara ayah lebih kutu buku, memakai kacamata, jelas seorang akademisi. Bibi, Paman, halo, namaku Luban, dan aku datang ke sini bersama Tang Yu. Luban menyapa mereka dengan ramah. Kedua pensiunan senior itu terkejut, lalu segera menyadari apa yang sedang terjadi. Oh, jadi kamu temannya Little Yu, duduk. Kami baru saja pulang dari pesta yang diselenggarakan Serikat Pekerja. Mau minum sesuatu? Ibu Tang Yu segera mengundang, lalu meminta suaminya untuk mengambilkan teh dan air. Tunggu apa lagi? Ayo tuang tehnya. Tidak perlu, Bibi, aku punya air matang di sini. Luban menjawab. Dia memperhatikan saat Ibu Tang Yu meletakkan tas jinjing yang dibawanya, duduk di samping sofa, dan menatapnya dari atas ke bawah. Semakin dia melihat, semakin lebar senyumnya. Sudah berapa lama kamu kenal Little Yu? Dia bertanya. Kita baru bertemu kemarin. Luban menjawab dengan jujur. Kemarin. Oh, tidak apa-apa. Yu kecil kita memang seperti itu, tegas. Waktu aku ketemu ayahnya, dia juga cuma butuh beberapa hari untuk bisa memikatku. Luban tiba-tiba merasa simpati terhadap pria tua yang berbudi luhur itu. Berapa usiamu? Ibu Tang Yu terus bertanya. Saya berusia 24 tahun ini. Luban menjawab dengan jujur sekali lagi. 3 tahun lebih muda dari Yu kecil kita, itu bagus. Wanita yang lebih tua dengan pria yang lebih muda itu seperti menemukan batu bata emas. Petik 1 petik 2. Senyum di wajah Ibu Tang Yu semakin jelas saat dia berbicara lagi. Jadi, apa pekerjaanmu? Sutradara, saya membuat beberapa film dan juga berakting di dalamnya. Luban menjawab dengan kebenaran untuk ketiga kalinya. Wah, sungguh mengesankan. Bagaimana Yu kecil kita bisa bertemu denganmu? Ibu Tang Yu terus-menerus menyelidiki, tetapi setelah mendengar suara di luar, Tang Yu menjulurkan kepalanya ke dalam. Bu, apa yang ibu minta omong kosong? Itu bukan yang ibu pikirkan. Dia kembali ke ruang tamu sambil memegang setumpuk surat. Dan kamu bahkan ikut-ikutan menjawab pertanyaan ibuku. Tang Yu melirik Luban. Luban merasa bahwa dia hanya menjawab pertanyaan bibinya, bagaimana itu bisa menjadi ikut bermain. Nona Tang Yu mungkin tidak begitu mengenal akting sebenarnya. Ini beberapa surat yang dipertukarkan antara nenek saya dan teman-temannya. Bisakah Anda memeriksanya untuk melihat apakah ada petunjuk tentang pewaris Sungai ke-9? Dia menyerahkan surat-surat itu kepada Luban. Pewaris Sungai ke-9. Mendengar ini, Ibu Tang Yu menatap Luban lalu Tang Yu. Dia tahu tentang 9 aliran dan penasaran dengan urusan nenek buyut kita. Bu, ibu pasti kenal dia, bisa ceritakan. Kata Tang Yu. Sekarang giliran ibunya yang benar-benar bingung. Luban mendengarkan Ibu Tang Yu berbicara tentang Tangke sambil membaca surat-suratnya. Tak lama kemudian, ia menemukan nama yang dikenalnya. Guru ke-7. Dia melirik alamatnya. Departemen Arkeologi Universitas Yan'an. Ya ampun, guru ke-7 benar-benar mendalami arkeologi. Bab 584. Pencari naga pemindah gunung. Universitas Yan'an. Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi terbaik di negara ini, jurusan seni dan sejarah universitas ini menduduki peringkat teratas secara nasional dan telah menghasilkan banyak tokoh akademis terkenal. Arkeologi adalah jurusan yang tidak disukai siapapun. Jika materi lingkungan biokimia dikenal sebagai jurusan jebakan, maka arkeologi adalah jurusan yang terkubur, semuanya sudah diatur dan diselesaikan. Mereka yang memilih arkeologi memiliki warisan keluarga untuk diikuti atau telah menyesuaikan diri dengan jurusan tersebut. Cao Manwen adalah yang terakhir. Saat itu, dengan pemikiran bahwa meskipun itu adalah departemen arkeologi, itu tetap Departemen Arkeologi Universitas Yan'an, ia nyaris lolos dengan nilai terendah dan masuk ke institusi tertinggi di negara ini. Awalnya, ia ingin pindah jurusan melalui ujian, tetapi Cao Manwen salah memperhitungkan satu hal. Untuk mentransfer jurusan di universitas ternama ini, pesaing Anda juga terdiri dari orang-orang berprestasi akademis yang diterima dengan dasar yang sama. Tidak bisa mengalahkan mereka dalam pelajaran. Setelah 2 tahun, Cao Manwen mulai menerima kenyataan. Dia mungkin harus bertahan dengan arkeologi. Untungnya, materi di sini mudah dipahami olehnya, dan karena jumlah siswanya sedikit, para pengajarnya sangat sabar dan ramah, sesekali mengizinkan mereka mengunjungi berbagai museum untuk memperluas pengetahuan mereka. Akhirnya, ia pun melanjutkan studi magister dan bahkan berencana melanjutkan ke jenjang doktoral, dengan cita-cita menjadi penjaga museum. Hari itu, Cao Manwen menerima tugas dari penasihatnya di pagi hari, yang mengatakan bahwa seseorang akan datang menemui Profesor Hu dan memintanya untuk menjamu dan menemani tamu tersebut. Profesor Hu dianggap sebagai harta karun Departemen Arkeologi. Ayahnya telah banyak membantu dalam pendirian departemen dan merupakan salah satu profesor pertama yang memimpin banyak penggalian makam kuno untuk perlindungan. Selama masa perang, beliau menyelamatkan banyak artefak peninggalan leluhur kita. Mengikuti jejak ayahnya,
ia juga mengajar di sini dan kini berusia lebih dari 90 tahun. Kesenangan terbesarnya adalah duduk di halaman dan berjemur atau mengajak burung jalan-jalan, selalu bersemangat dan lebih energi daripada banyak anak muda. Cao Manwen menemui pengunjung di kantor. Tidak berharap banyak pada pandangan pertama, tetapi setelah melihat, ya ampun, ternyata itu adalah Luban. Sebagai pemuda yang belum genap 30 tahun, Cao Manwen tentu saja telah menonton film-film Luban. Ia pernah membual bahwa jika ia bisa bertemu langsung dengan Luban, ia akan mencoba memukulnya untuk membalaskan dendam Ember. Akan tetapi, setelah benar-benar bertemu Luban, Cao Manwen menjadi malu-malu dan tidak berani berbicara sembarangan. Dia membawa Luban ke halaman untuk menemui Profesor Hu. "Halo, Profesor Hu, nama saya Luban. Saya seharusnya dianggap sebagai teman lama ayah Anda, beliau seharusnya menjadi guru ketujuh, kan?" tanya Luban. Mendengar awal kalimat itu, Profesor Hu hanya melirik Luban, tetapi setelah mendengar nama terakhir, dia tiba-tiba membeku. "Kamu berasal dari garis keturunan mana?" tanya Profesor Hu. "Aku bukan keturunan 9 aliran, tapi aku tahu kau dari garis keturunan pencari naga penggerak gunung. Aku menghubungi keluarga Tang dari pengrajin dalang dan menemukan jalan ke sini," kata Luban. Berdiri di samping mereka, Cao Manwen mendengarkan percakapan antara seorang pria berusia 20-an dan pria lain berusia 90-an, namun terasa seolah-olah peran mereka terbalik. Luban tampaknya lebih tua. Terlebih lagi, apa yang mereka bahas aneh dan tidak biasa, tidak seperti pertukaran arkeologi tetapi lebih seperti konten yang Anda baca di novel daring. Semua pembicaraan tentang pencari naga penggerak gunung dan pengrajin dalang, seperti sesuatu yang diambil dari novel web. Luban dan Profesor Hu bertukar pikiran sebentar, dan Luban menjelaskan tujuan kunjungannya. "Ayah saya sering menyesali perbuatannya. Ia berkata seharusnya ia tidak melarikan diri dan seharusnya berbagi tanggung jawab dengan yang lain. Ia yakin telah mengkhianati garis keturunan 9 aliran, sehingga ia tidak berani bertemu langsung dengan siapapun hingga kemudian ia mulai berkorespondensi dengan mantan rekan-rekannya," kenang Profesor Hu. "Suatu hari, ayahku mengajakku menemui seseorang yang mungkin bisa membantumu," lanjutnya. "Saya tidak tahu namanya, yang saya tahu hanya nama belakangnya Zhang, dan dia mendirikan kiosnya di dekat pasar Panjiayuan," kata Profesor Hu. "Apakah dia buta, tidak bisa melihat?" Luban bertanya dengan tergesa-gesa. Profesor Hu mengangguk. "Namun, terakhir kali saya melihatnya adalah 40 tahun yang lalu. Dia mungkin sudah tidak ada lagi." Mendengar ini, Luban tiba-tiba punya beberapa ide. "Anda lihat, si buta Zhang saat itu tampak berusia sekitar 70 atau 80 tahun, dan 40 tahun telah berlalu sejak saat itu, yang berarti si buta Zhang pasti sudah berusia sedikitnya 120 tahun sekarang." Luban tidak menyangka manusia normal bisa mencapai usia seperti itu. Mungkinkah si buta Zhang benar-benar memiliki kemampuan khusus yang dapat memperpanjang umurnya? Dia berbicara dengan Profesor Hu untuk waktu yang lama dan mengambil beberapa rekaman sebelum mengucapkan selamat tinggal dan pergi. Cao Manwen mendengarkan dari samping, dan semakin banyak yang dia dengar, semakin menggelikan hal itu. Semua pembicaraan tentang persaingan negara adidaya di Gunung Jiangcheng puluhan tahun lalu, silsilah individu berkekuatan super, dan dewa jahat yang disegel di bawah gunung. Itu semua langsung dari novel internet. Profesor Hu juga cukup sabar mengobrol dengan Luban begitu lama. Saat menyatukan profesi Luban, Cao Manwen berpikir bahwa mungkin Luban sedang mempersiapkan diri untuk membuat film tentang kekuatan super, itulah sebabnya ia mencari profesor tua untuk menyelidiki sejarah dan mendapatkan inspirasi. Tetapi karena mentornya telah menyuruhnya untuk bersikap ramah, dia mengantar Luban kembali ke hotel. "Aku mau ke pasar Panjiayuan. Kamu bisa antar aku ke sana kalau sudah waktunya," kata Luban. Hal ini membuat Cao Manwen geli, yang mengira pria tua yang pernah dilihat Profesor Hu 40 tahun lalu itu pasti sudah lama meninggal. Apa yang mungkin ditemukan Luban di sana? Karena penasaran, dia memarkir mobilnya di dekat Panjiayuan dan mengikuti Luban ke pasar. Ini adalah pasar barang antik terbesar di Yan'an, dan tentu saja, ada banyak barang palsu, segala macam barang. Dari urat nadi naga hingga mata uang yang salah cetak, semuanya dapat ditemukan di sini. Beberapa penjual bersikap cerdik, menawarkan barang yang kualitasnya jelek seolah-olah bagus, dan mengelabui pembeli. Yang lainnya adalah penjual jujur yang tidak menyadari nilai barang mereka sendiri dan dengan mudah membiarkan pembeli yang cerdik mengambil barang murah. Cao Manwen sudah pernah ke sini beberapa kali sebelumnya, lagi pula, dia jurusan arkeologi dan tahu sedikit. Barang-barang antik palsu itu, teknik patinasinya, jujur saja, beberapa pengrajin yang kurang dikenal mungkin bahkan tidak sepengetahuannya. Kadang-kadang guru akan mengajak mereka datang ke Panjiayuan selama liburan musim panas untuk berburu harta karun dan kemudian melihat barang 1000 yuan milik siapa yang paling berharga. Sebagai pembaca novel yang rajin, Cao Manwen juga tahu bahwa banyak karakter protagonis dengan kemampuan seperti kewaskitaan, penglihatan aura, atau mata emas akan datang ke tempat-tempat seperti ini untuk menemukan pot emas pertama mereka.
Luban secara alami dapat membedakannya juga. Akan tetapi, fokusnya tidak pada hal-hal ini. Sore hari di pasar Panjiayuan, mungkin karena hari kerja, tidak terlalu ramai. Luban berjalan berputar-putar dan segera melihat seorang lelaki tua duduk di sudut. Orang tua itu berjanggut tipis dan mengenakan jubah yang tampaknya agak kuno. Dia mengenakan kacamata hitam, memegang tongkat jalan, dan tampaknya berusia sekitar 70 tahun. Dia sangat mirip dengan si buta Zhang dalam ingatan Luban. Luban menghampirinya dan melihat bahwa barang-barang yang dipajang semuanya adalah benda-benda biasa, beberapa di antaranya agak tua tetapi tidak terlalu bernilai. Dia berjongkok, berpura-pura sedang memilih-milih barang, lalu bertanya, "Pak Tua, barang-barang Anda di sini kelihatannya biasa saja." Mendengar perkataan Luban, lelaki tua itu perlahan menggerakkan kepalanya. Jiang Taigong memancing mereka yang bersedia, katanya. "Sudah lama, Tuan Lu." Bab 585. Orang kertas dan orang nyata. Yang paling mengejutkan Cao Manwen adalah percakapan antara kedua pria itu. Apa ini? Apakah lelaki tua yang ditemui Profesor Hu dan ayahnya 40 tahun lalu masih hidup sekarang? Bukankah ini agak terlalu tidak masuk akal? Jika Cao Manwen tidak tahu bahwa Luban tidak mengenal Profesor Hu sebelumnya, dia mungkin mengira keduanya sedang mengerjainya. Tunggu sebentar, kalian berdua, pria tua ini. Cao Manwen kehilangan kata-kata. Namun Luban jelas telah menghadapi tantangan yang lebih besar sebelumnya. "Zhang tua, apa kabar?" "Tidak terlalu baik." Si buta Zhang menjawab dengan lesu. "Sudah berapa tahun sejak saat itu?" "Hampir 90 tahun, kurasa." Luban menjawab. "Sudah selama itu." Si buta Zhang tampak mengenang. "Kami semua mengira kau akan tinggal di sana selamanya. Kemudian, seiring meluasnya perang, semua orang berpencar, dan kami perlahan-lahan kehilangan kontak. Aku tetap di sini untuk mendirikan kiosku, berharap bertemu seseorang yang ditakdirkan. Terakhir kali, aku bahkan bertemu dengan Tuan Ketujuh. Itu terjadi 40 tahun yang lalu." Luban menjawab. "Ah, ingatanku, sejak perjuangan Raja Misterius berakhir, kesanku tentang waktu menjadi kabur," keluh Zhang si buta. Ia bagaikan manusia yang membeku dalam waktu, berada di era itu dalam jangka waktu yang sangat lama, sehingga waktu pun tak mampu meninggalkan bekas yang dalam padanya. Menyaksikan orang-orang yang dikenalnya meninggal dunia, dan segalanya berubah, apakah ini kebahagiaan atau kemalangan? Luban tidak yakin. "Zhang tua, apakah benar-benar hanya kamu yang menjadi pejabat pemotong kertas?" Luban tiba-tiba bertanya. Si buta Zhang terdiam sesaat. "Tidak juga. Sebelum aku, sekte kami tetap berjalan seperti biasa, dengan kelahiran, penuaan, penyakit, dan kematian, tak mampu lepas dari reinkarnasi. Namun kemudian saya ikut serta dalam perjuangan Raja Misterius 2 kali, memperoleh beberapa pengetahuan, menemukan beberapa hal, dan berakhir seperti ini. Sekte kami dapat menghidupkan luka-luka kertas, semakin hidup luka-luka tersebut, semakin besar pula vitalitas yang dimilikinya. Lalu, aku memotong gambarku sendiri. Ketika potongan kertas dan saya terlihat persis sama, apa perbedaan antara saya dan potongan kertas tersebut? Tubuh asliku mungkin sudah tak ada lagi, dan aku hanya bertahan sampai sekarang dengan terus-menerus memotong kertas. Yang ada di hadapanmu hanyalah manusia kertas," kata Zhang si buta dengan tenang. "Lagi pula, kerabatku di timur laut sudah lama pergi berperang. Akulah satu-satunya yang tersisa di sekte kami. Jika perjuangan Raja Misterius dimulai kembali, para pejabat pemotong kertas tak akan bisa hidup tanpa perwakilan. Kawan-kawan yang berjuang bersamaku saat itu telah tiada. Seseorang harus mengingat hal-hal ini." Mendengar perkataan si buta Zhang, Luban segera mengerti. "Zhang tua, aku berencana membuat film yang menceritakan kisah 9 aliran, agar semua orang mengingat kalian semua," katanya. Si buta Zhang terkejut. "Masalah-masalah ini, bahkan jika kau membicarakannya, orang-orang hanya akan menganggapnya sebagai lelucon dan tidak akan mempercayainya. Lagi pula, kami dari 9 aliran tidak melakukan hal-hal ini untuk kemuliaan yang sia-sia," protes Zhang si buta. "Zhang tua, bukan hanya Gunung Jiangcheng di dunia ini. Ada lebih banyak makhluk seperti monster yang tertindas di bawah gunung itu. Yang ingin kulakukan adalah membuat semua orang menyadari fakta ini," kata Luban dengan sungguh-sungguh. Si buta Zhang tampaknya mendengar ini untuk pertama kalinya. "Ya, apakah kau melihat hujan salju lebat di awal tahun ini? Itu akibat ulah makhluk-makhluk itu. Zaman telah berubah, kita butuh lebih banyak perhatian," jawab Luban. Petik 2. "Saya mengerti." Si buta Zhang menjawab. "Apapun yang kamu mau, aku bisa bekerja sama denganmu." Keduanya terus mengobrol, meninggalkan Cao Manwen sendirian, merasa seolah seluruh pandangan dunianya telah terbalik. Apa-apa-apa. Salju tebal di awal tahun. Monster yang tertekan di bawah gunung. Mungkinkah benar-benar ada monster di dunia ini? Luban berkata dia ingin membuat semuanya menjadi publik, bukan sebagai semacam promosi film,
tetapi benar-benar membicarakan hal-hal ini di depan semua orang. Apakah ada yang salah dengan keberadaanku di sini dan mendengarkan semua ini? Setelah berkomunikasi dengan si buta Zhang, Cao Manwen mengantar Lu Ban kembali ke hotel. Dalam perjalanan, Cao Manwen merasa tidak percaya. Apakah yang kalian berdua bicarakan itu nyata? Kemacetan lalu lintas di malam hari di Yan'an merupakan hal yang biasa, dan saat berhenti di tengah kemacetan, dia bertanya dengan ragu-ragu. Tentu saja itu nyata. Lu Ban menjawab seolah-olah itu adalah hal yang wajar. Kamu nggak lagi syuting acara perang, kan? Semenit lagi beberapa kamera akan keluar dan merekam wajahku, bilang aku ditipu. Cao Manwen melihat sekeliling dengan khawatir dan bertanya. Lu Ban menjawab dengan jujur. Jadi, benar-benar ada kemampuan supernatural di dunia ini. Bukan Qigong, tapi yang itu. Cao Manwen tidak tahu bagaimana menggambarkannya. Lu Ban melihat korek api di dalam mobil, lalu dengan tangan kanannya mengeluarkan sebuah pena perak, testamen, dan menuliskan sebuah kata di atasnya. Saat berikutnya, pemantik api Cao Manwen tiba-tiba melompat keluar dari tangan Lu Ban, melompat ke depan kemudi, dan menggesek tangan Cao Manwen seperti seekor kucing. Mahasiswa doktoral muda itu tampak terkejut. Tak lama kemudian, pemantik itu dengan cepat kehilangan animasinya dan kembali ke wujud pemantik biasa, lalu jatuh ke telapak tangan Lu Ban. Apakah ini yang kamu bicarakan? Cao Manwen merasa seolah-olah keyakinan materialistisnya akan runtuh. Setelah mengirim Lu Ban kembali ke hotel, Cao Manwen kembali ke asramanya, menyalakan komputernya, dan segera mulai mencari kata kunci seperti Gunung Jiangcheng dan 9 aliran. Kemudian Cao Manwen menemukan sebuah novel web berjudul, Aku Merangkai Mitos Para Dominator Kuno. Ia meliriknya dan merasa novel itu ditulis dengan cukup baik. Ia membacanya hingga tengah malam sebelum tiba-tiba menyadari apa yang sedang ia lakukan. Sial, apa yang aku lakukan? Dia memberikan 2 suara bulanan untuk buku tersebut, lalu mulai mencari informasi tentang kemampuan supernatural. Namun pada dasarnya, di internet, hanya ada hal-hal seperti, teknik Qigong cepat sukses, 3 kalimat yang membuat lawan jenis jatuh cinta pada Anda dengan kekuatan super, jadi beginilah cara kerja sihir, dan sebagainya, rekomendasi buku yang jelas-jelas menipu, disertai beberapa penelitian supernatural pseudoscience yang menggabungkan relativitas, mekanika kuantum, dan teori string. Tidak ada sedikit pun jejak mengenai hal-hal yang disebutkan Lu Ban dan yang lainnya. Tetapi apa yang dilihat Cao Manwen malam ini adalah nyata, dan dia melihat lagi ke arah pemantik yang dibawanya ke atas. Bertransformasilah untukku. Ia berbicara kepada pemantik api, tetapi pemantik itu tetap tidak bergerak, seolah-olah mengejek kebodohannya. Di tempat lain, Lu Ban segera menghubungi keluarga Du Danping melalui Song Yunyan, dan melalui surat tangke, ia menemukan perusahaan perdagangan transnasional sekte pejalan kaki 100 mil, dan memperoleh rekaman wawancara yang berharga. Mengenai Dai Yuanyang, Lu Ban memeriksa dan nampaknya anggota keluarga Dai yang tersisa semuanya telah pergi ke luar negeri atas undangan Dai Yuanyang selama masa perang, dan tidak ada kabar lebih lanjut tentang mereka sesudahnya. Lu Ban tidak mengetahui hasil akhir dari orang-orang ini, tetapi jika mereka diperkenalkan oleh Dai Yuanyang, maka mereka mungkin berhubungan dengan organisasi asing yang meneliti polusi oleh kemampuan supernatural, dan hasilnya mungkin tidak baik. Setelah mengumpulkan bahan-bahan, Lu Ban akhirnya dapat mulai memproduksi film. Sebulan kemudian, tepatnya pada bulan Juni, sebelum titik balik matahari musim panas, Lu Ban mengunggah sebuah pengumuman di akun Silent Media yang mengungkap informasi dasar mengenai film terbarunya, Nine Streams. Bab 586. Pendongeng. Dokumen tertulis spesifik akan diberitahukan agar Anda datang dan mengambilnya, jadi pulanglah dan tunggu saja. Setelah mengantar pasien, Tang Yu mengetik laporan di komputernya. Hari sudah siang dan waktunya istirahat makan siang, di mana para dokter pergi ke kafetaria untuk membeli makanan, memanaskan bekal makan siang mereka sendiri, atau pergi keluar untuk mencari makan. Tang Yu mengeluarkan kotak makan siangnya dan menuju ke kafetaria untuk memanaskannya dalam microwave di sana. Saat dia menunggu, dia melihat beberapa perawat muda di sebelahnya sedang menonton video di ponsel mereka. Di tengah-tengah pengamatan mereka, salah satu perawat tiba-tiba mendongak dan melihat Tang Yu. Dokter Tang, Anda ada di TV. Tang Yu bingung, dia mencondongkan tubuh untuk melihat lebih dekat. Video di telepon menampilkan seorang wanita yang sangat mirip dengan Tang Yu, mengayunkan tinjunya dengan kekuatan dahsyat yang seakan melompat melalui layar. Video apa ini? Tanya Tang Yu, sudah menebak-nebak. Itu trailer film baru Lu Ban. Dokter Tang, belum nonton, Peaceful Days in Spring. Aduh, filmnya bikin nangis banget. Kata perawat muda itu. Coba saya lihat, apa judulnya? Saat Tang Yu menanyakan pratinjaunya, microwave berbunyi. Makanannya sudah panas. Sambil memegang kotak makan siang, Tang Yu duduk di ujung meja panjang yang berseberangan dengan para perawat muda. Sebagai dokter forensik, banyak orang di rumah sakit enggan duduk bersamanya untuk makan. Tentu saja, Tang Yu sudah terbiasa. Terkadang,
Setelah kecelakaan besar yang melibatkan banyak mayat untuk diautopsi, ia akan langsung membedah mayat dan langsung menyantap bekal makan siangnya dengan lahap, tanpa terlalu mempedulikan orang lain. Mengambil teleponnya dan memasang earphone, Tang Yu membuka kotak makan siangnya. Makanan itu jelas bukan buatan Tang Yu sendiri. Ayahnya telah bertahun-tahun mengurusi masakan rumah, dan sejujurnya, Tang Yu yakin iga asam manis buatan siapapun tak akan bisa mengalahkan keahlian memasak ayahnya. Sayangnya, makanan hari itu adalah lova goreng dengan udang garam dan merica, yang tentu saja, rasanya juga cukup lezat. Tang Yu menggigit nasinya yang telah terendam dalam sari-sari lezat, lalu menonton video. Video dimulai dengan seorang pendongeng yang mengenakan jubah dan memegang kayu aula mengejutkan. Pada masa itu, di tengah kekacauan dan penderitaan, di kaki Gunung Jiangcheng, 9 aliran berkumpul. Wek! Aula mengejutkan kayu bertepuk, diiringi irama drum opera, dan tirai pun terangkat. Seorang lelaki tua berkacamata hitam duduk di meja, memegang gunting yang memotong desain rumit berupa angin musim semi serta flora dan fauna. Pada saat berikutnya, potongan gambar ini berubah menjadi pohon dan hewan sungguhan, bunga sakura bermekaran, dan burung-burung terbang tinggi, hidup dan penuh warna. Ada pejabat pemotong kertas yang menggunting dan melipat kertas, yang memberikan kehidupan pada bentuk-bentuk yang tidak bergerak, sehingga tampak hidup seperti aslinya. Saat burung-burung kertas terbang menuju layar, Tang Yu melompat dari kursinya, secara naluriah bersandar ke belakang untuk menghindarinya. Adegan beralih menggunakan burung dan beralih ke seorang pria gemuk dalam setelan gaya barat dan jaket Mandarin, memegang perangkat rumit seperti kompas. Ada pencari naga penggerak gunung, pencari akar penjelajah makam, pencari emas dan penentu pemakaman, yang dikenal sebagai kolonel perampok makam. Di gunung, kompas pria itu berputar dengan efisien hingga ia dengan cepat menemukan sesuatu, menunjuk lurus ke depan. Kamera mengikuti jari telunjuknya dan memperlihatkan seorang lelaki tua yang menggendong peti besar, dengan lincah mendaki jalan pegunungan yang berkelok-kelok dan berbatu-batu, bergerak seakan-akan di tanah datar, langkahnya cepat. Ada 100 miles walker, seringan burung layang-layang, berjalan 1000 mil di siang hari, inti dari kecepatan dalam peperangan. Saat lelaki tua berambut putih itu mencapai puncak gunung, kamera melewati bahunya untuk menyambut matahari terbit. Di bawah sinar matahari pagi terbentang kota yang ramai dan berkembang, penuh dengan aktivitas. Kamera kemudian berhenti di samping seorang pria yang sedang menggantungkan tanda numerologi Feng Shui, yang menyatakan bahwa dia adalah seorang peramal. Dengan mata yin yang, numerologi Feng Shui, keberuntungan dan bencana, putusan yang langsung dan tegas. Pakar Feng Shui melihat bahwa beberapa orang diselimuti aura gelap, sementara yang lain memancarkan aura kekayaan yang luar biasa. Takdir sudah ditentukan sebelumnya, bukan untuk dipaksa. Ia segera menyadari seseorang berjalan meliuk-liuk di antara kerumunan, sorot matanya licik. Dalam sekejap mata, ia sudah memiliki dompet ekstra di tangannya, menyebarkan isinya kepada para pengemis di sekitarnya. Ada star picking, seni pencurian dengan tangan kosong, merampok dari orang kaya untuk membantu orang miskin, pria terhormat di atas balok. Kamera mengikuti uang kertas itu ke dalam gang, di mana tiba-tiba terlihat sesosok mayat tergeletak di tanah, tangannya memegang pisau bedah, dengan cermat membedah. Adegan beralih ke seorang perempuan. Ia meletakkan pisau bedah dan meninju boneka kayu itu dengan kekuatan yang luar biasa. Ada seorang pengrajin jahit mayat, yang mempersiapkan mayat untuk dikubur, menaklukkan hantu dan arwah, Iron Fist tak terkalahkan. Saat wanita itu melancarkan pukulannya, kayu Soaking Hall pun roboh sekali lagi. Ada seorang pendongeng, yang mengkritik masa kini dengan menceritakan masa lalu, berbicara dengan fasih, seyakin seruling buluh. Adegan kembali ke panggung kecil sang pendongeng, pencahayaannya redup, hanya dengan 2 karakter yang ditulis dengan berani yang membuat pernyataan gemilang. 9 aliran. Pratinjau ini memiliki nuansa tradisional Tiongkok yang kuat, menampilkan individu-individu luar biasa dari dalam kota, membangkitkan perasaan yang mengingatkan pada cerita rakyat. Tang Yu melihat bahwa tukang jahit mayat itu agak mirip dengannya, dan juga sedikit mirip ibunya, jenis penampilan yang dengan jelas menandainya sebagai anggota keluarga Tang. Tidak heran para perawat muda itu mengatakan Tang Yu ada di televisi. Dia benar-benar melakukannya. Tang Yu teringat Luban yang mengatakan bahwa dia ingin membuat film tentang 9 aliran. Di mana dia menemukan aktor-aktor ini? Mereka semua sepertinya punya aura yang pas. Tang Yu menonton pratinjau lagi sambil menyantap makanannya. Meskipun pratinjau tersebut hanya menampilkan ciri khas masing-masing aliran 9 aliran, gaya artistiknya secara keseluruhan cukup memikat, dengan transisi yang menggunakan sapuan tinta dan kertas beras untuk menciptakan estetika tradisional Tiongkok yang kuat. Jika menggunakan istilah populer saat itu, gaya tersebut sangat trendy. Musiknya pun merupakan perpaduan antara cerita opera tradisional dan unsur rock baru yang penuh pesona. Tanpa cerita apapun, pertunjukan 9 aliran, bersama dengan kota dan penduduknya, menggambarkan era kacau dengan individu-individu berkekuatan super yang muncul dalam bayang-bayang sejarah. Tang Yu,
Dengan sedikit pengetahuan tentang 9 aliran, selesai menonton dan sangat menantikan cerita macam apa yang akan diceritakan Luban, sementara para perawat muda itu berceloteh dengan penuh semangat, mendiskusikan isi pratinjau. Ini pertama kalinya Luban menangani genre ini, aku penasaran peran apa yang akan dia mainkan. Menurutku, pria tua yang berlari sangat cepat itu terlihat sangat tampan. Aku suka pria dewasa seperti itu. Cek, kamu sudah menyukai pria yang lebih tua selama lebih dari 1 atau 2 hari. Tang Yu tidak begitu memahami cara berpikir generasi muda. Pratinjaunya menyebar lebih jauh, dan semakin banyak orang yang melihatnya. Sore harinya saat Tang Yu sedang bekerja, dia merasa cara orang-orang memandangnya agak aneh. Dia meminta pasien berikutnya untuk masuk. Begitu pemuda itu masuk dan melihat Tang Yu, dia tiba-tiba memucat karena terkejut. Tang Yu melirik rekam medis. Orang ini datang untuk mendapatkan laporan cedera akibat kecelakaan pengiriman, otaknya seharusnya baik-baik saja, kan? Atau mungkin otaknya rusak karena terjatuh, sehingga kondisinya menjadi lebih serius. Pada saat itu, terdengar alunan lagu yang tak asing lagi dari telepon pemuda itu. Itu adalah musik latar dari pratinjau, Nine Streams. Bab 587. Saat itu, PS belum ada. Yang mengejutkan Luban adalah trailer, Nine Streams, yang telah viral. Di platform video pendek seperti Tomorrow Online, jumlah penayangan trailer meroket, bahkan memicu beberapa kreasi sekunder. Beberapa pengguna, hanya iseng, bercosplay adegan-adegan dari trailer dengan kostum dan properti yang kurang ajar, sementara yang lain menggambar versi trailer yang disederhanakan dalam beberapa sketsa kasar. Ada juga penampilan sampul, berbagai macam. Karena Tomorrow Online juga digunakan di luar negeri, ada video reaksi dari orang asing yang menonton trailer tersebut, dan video tersebut juga cukup populer. Tentu saja, video-video ini biasanya menampilkan orang asing yang mengenakan headphone, bergoyang mengikuti irama dan kadang-kadang menunjukkan ekspresi terkejut, kaget, dan tidak percaya sebelum diakhiri dengan banyak pujian dan mendapat acungan jempol dari para pemirsa. Semua orang terbiasa dengan rutinitas itu, dan tidak seorang pun peduli apakah pujian itu tulus, asalkan menghibur. Terlalu berlebihan. Di bawah unggahan mikroblog yang mengumumkan cuplikan film tersebut, komentar-komentarnya pun membara. Trailer ini sangat trendy, saya tidak pernah menyangka gaya tradisional Tiongkok bisa sekeren ini, gaya ini punya nuansa erhu yang elektrik. Apakah film barunya fantasi urban, sepertinya berlatar waktu lampau, barulah kita bisa punya karakter dengan kemampuan luar biasa seperti itu, kan? Kalau kamu ngomongin gaya tradisional Tiongkok, dulu isinya cuma hanfu berlengan panjang, yang bikin aku bosan lihat, tapi gaya ini juga kelihatan bagus banget. Trailernya cukup bagus, tetapi karena ini film Luban, mari kita tebak berapa banyak yang akan selamat pada akhirnya. Sial, setelah kau menyebutkannya, aku jadi cemas, kupikir saudari yang membedah mayat itu cukup cantik, semoga dia tidak terbakar sampai mati. Kurasa kau seharusnya tidak terlalu berharap pada Luban, dengan nada, Doomsday, film ini pasti akan berakhir tragis, karakter-karakternya mungkin terlihat tangguh, tetapi pada akhirnya, tak satu pun dari mereka akan selamat. Tepat sekali, kalau ada yang selamat, aku akan menyiarkan langsung diriku memakan keyboard, oke. Kau tidak mengerti kelembutan Luban, dia menggunakan pisau untuk membantumu melihat kenyataan dengan jelas dan menghargai masa kini. Belum lagi, sejak aku menonton Doomsday, saat tahun baru, hubungan keluargaku jadi jauh lebih baik. Apakah saya satu-satunya yang penasaran dengan alur ceritanya? Apakah ini akan menjadi pertarungan bebas antar negara adidaya? Namun, melihat konteks sejarahnya, saya rasa mungkin ada konten yang melibatkan konfrontasi antara kekuatan Tiongkok dan asing. Cao Manwen, seorang mahasiswa jurusan arkeologi di Universitas Yan'an, juga telah melihat trailer tersebut. Awalnya dia mengira bahwa saat Luban mengatakan dia sedang mencari bahan, itu hanya pekerjaan persiapan. Namun ketika trailernya keluar, Cao Manwen tercengang. Apakah Luban membuat film terlalu cepat? Tunggu sebentar, dia bilang itu semua adalah kisah fakta, mungkinkah dia merekamnya dengan kamera di kepalanya? Karena diambil 90 tahun lalu, sebelum era Photoshop, rekamannya pasti asli, kan? Cao Manwen kebingungan. Ia melihat teman-teman SMA-nya juga sedang membahas trailer tersebut di grup obrolan mereka, menyuarakan pendapat yang ia lihat di internet. Tak kuasa menahan diri untuk berkomentar, Cao Manwen mulai mengetik. Itu bukan CGI, itu semua nyata, aku sudah bertemu Luban, dan kekuatan super memang ada di dunia ini. Begitu dia mengirim pesan itu, Cao Manwen mulai menyesalinya. Apa bedanya dengan terdengar seperti orang bodoh? Itu seperti mengatakan, semuanya benar, Area 51 itu nyata. Roswell juga, di tengah-tengah diskusi tentang film terbaru tentang manusia vs alien. Dan benar saja, begitu pesan itu terkirim, obrolan yang tadinya ramai itu seketika hening. Lalu, serangkaian tawa meledak, hahaha. Setelah itu, ketua kelas SMA, seorang pria jangkung, membalas Cao Manwen. Cao,
Selera humormu lumayan, kalau kamu selucu ini dulu, kamu pasti nggak akan jomblo. Bangun, Dr. Chow, ini hanya film. Aku mengerti, pasti seperti pemasaran Days in Spring, yang katanya mengharukan. Chow, berhentilah menipu kami. Chow Manwen, apakah pelajaranmu membuatmu bodoh? Melihat candaan di kelompok itu, Chow Manwen tidak marah. Lagi pula, dia sudah diterima secara sah di Universitas Yan'an dan tidak akan marah pada teman-teman sekelasnya karena sesuatu seperti ini. Terlebih lagi, jika Chow Manwen tidak menyaksikan sendiri operasi Luban, dia mungkin akan menertawakan orang-orang yang percaya pada Luban seperti yang dilakukan teman-teman sekelasnya. Waktu akan membuktikan segalanya. Chow Manwen memposting komentar dan kemudian berhenti memeriksa grup. Dia mengamati trailer itu lagi dan menyadari bahwa si buta Zhang di trailer itu adalah orang yang sama persis yang pernah dilihatnya di pasar Panjiayuan, bukan sekadar identik, tetapi persis sama. Apakah lelaki tua itu juga berakting dalam film tersebut? Dan karakter pencari naga penggerak gunung ini memiliki sedikit cita rasa Profesor Hu. Menghubungkannya dengan apa yang dikatakan Luban, Chow Manwen tiba-tiba menjadi penasaran tentang identitas sebenarnya sang direktur. Si buta Zhang mengaku bahwa ia memperpanjang umurnya dengan terus-menerus mengganti figur kertas. Jika Luban memang berasal dari era yang sama dengan si buta Zhang, mungkinkah ia abadi? Chow Manwen pernah menonton film tentang seorang pria yang tidak menua sejak zaman batu dan bertahan hidup hingga zaman modern. Mungkin Luban adalah orang seperti itu, dan itulah sebabnya ia memiliki kemampuan yang begitu ajaib. Tunggu, jika Luban benar-benar memiliki kemampuan supernatural dan abadi, maka film yang dia buat ini adalah tentang masa lalu, tapi bagaimana dengan sebelumnya? Chow Manwen tiba-tiba merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Dia buru-buru mencari karya Luban sebelumnya secara daring. Masukkan, menangis. Chow Manwen melakukan pencarian di rumah sakit swasta Nanhua Renji dan menemukan bahwa rumah sakit terbengkalai seperti itu benar-benar ada di Jiangcheng, dan bahkan telah dihancurkan oleh kru konstruksi. Masukkan, hari-hari damai di musim semi. Oh, itu semua kritikan terhadap Luban, jadi abaikan saja. Masukkan, hari kiamat. Wah, dunia tampaknya masih utuh, pasti belum hancur. Chow Manwen bingung lagi. Luban jelas memiliki sesuatu yang istimewa, tetapi film-filmnya merupakan campuran antara kebenaran dan fiksi. Tidak mungkin, dengan kemampuan supernatural yang begitu hebat, apakah Luban benar-benar hanya fokus membuat film untuk menghasilkan uang? Chow Manwen tidak mengerti, dia sangat terkejut. Kalau saja dia punya kemampuan seperti Luban, dia pasti akan mulai dengan mengubah kucing-kucing di lantai bawah menjadi gadis-gadis cantik. Mungkin aspirasinya sendiri juga tidak semuluk itu. Luban telah menghasilkan banyak uang dari membuat film, kemampuan ini memang hemat biaya. Tidak seperti pahlawan super di film-film, di mana kekuatan yang lebih besar berarti tanggung jawab yang lebih besar, yaitu menyelamatkan dunia. Cari uang dan jalani hidup bahagia, bukankah itu cukup bagus? Chow Manwen tenggelam dalam hayalannya tentang hidup dengan kekuatan super untuk sementara waktu, dan menganggapnya mengasyikkan. Pada saat itu, Chow Manwen mendengar suara notifikasi dan melihat seseorang telah mengirim pesan kepadanya di Kiki. Itu adalah teman sekelasku di SMA, dan seorang gadis. Chow Manwen baru ingat namanya, Tao Hongying, setelah memeriksa memo Kiki. Ia hampir tidak mengingatnya, hanya seorang gadis berkacamata, rambutnya diikat dua kepang mahua, pendiam dan sungguh-sungguh. Membuka Kiki, Chow Manwen tercengang. Aku percaya apa yang kamu katakan, pasti ada sesuatu yang besar terjadi dengan Luban. Bab 588. Bukan orang yang baik. Chow Manwen tidak menyangka bahwa gadis yang tampaknya berperilaku baik dan pendiam ini benar-benar akan mempercayai apa yang dia katakan. Tunggu sebentar. Perubahan perspektif yang baru saja dilakukannya kini membanjiri pikirannya lagi. Tidak ada orang baik yang bisa begitu saja percaya bahwa Luban memiliki kekuatan super hanya berdasarkan kata-katanya saja. Jadi, mungkinkah teman sekelas perempuan ini tidak baik? Dia ragu sejenak, tidak yakin bagaimana menjawabnya. Pada saat itu, pihak lain mengirim pesan lain. Sebelumnya saya pernah bergabung dengan grup obrolan tentang mistisisme, tempat orang-orang berbagi pesan tentang legenda urban dan kejadian aneh, kebanyakan isinya palsu, tapi ada juga yang asli. Saya pernah bertemu seseorang yang mengaku bisa melihat hantu dan bahkan pergi menengok Luban, dan ternyata dia memang bermasalah. Setelah membaca ini, perasaan Chow Manwen menjadi rumit. Dia tidak menyangka Tao Hongying, yang penampilannya agak tidak canggih, tertarik dengan hal semacam ini, atau bergabung dengan suatu grup obrolan. Dalam pikiran Chow Manwen, orang-orang yang menyukai hal-hal ini adalah tipe orang yang penampilannya acak-acakan, memakai jaket kulit, merokok, dan mendengarkan musik rock heavy metal. Mungkin Tao Hongying juga sudah berubah seperti itu. Chow Manwen menjawab dengan sebuah kalimat. Apakah anggota kelompokmu benar-benar melihat hantu di dekat Luban? Pihak lain terdiam sejenak. Tepat ketika Chow Manwen mengira dia mungkin sedang bercanda,
bermain jujur atau berani untuk menggodanya, dan memutuskan untuk tidak membahas topik itu lagi, pihak lain meneruskan sepotong percakapan. Setelah membacanya dengan saksama, Chow Man Wen menduga itu adalah percakapan dari grup obrolan mistisisme itu. Ada beberapa foto, termasuk media silence milik Lu Ban dan lingkungan tempat tinggalnya. Dalam percakapan itu, seseorang yang disebut pertanda malapetaka bersayap perak menceritakan bukti-bukti mereka setelah pergi mencari Lu Ban. Mereka juga menyebutkan bahwa kesadaran mereka sempat kabur, tidak tahu apa yang telah mereka lakukan, dan setelah itu mereka menjadi jauh lebih baik, tidak lagi membicarakan apapun yang berhubungan dengan Lu Ban. Semua orang merasa bahwa orang ini mungkin dirasuki atau dicuci otaknya setelah bertemu Lu Ban. Ada yang mengatakan bahwa Lu Ban membuat film-film itu agar semua orang terbiasa melihat monster, sehingga saat monster sungguhan menyerang, orang-orang tidak terkejut, sehingga memungkinkan dia untuk menaklukkan dunia. Sementara yang lain mengklaim bahwa Lu Ban adalah setan dari neraka atau tempat angker, yang bertekad menyebarkan kisah-kisah mengerikan yang tak terlukiskan untuk mencemari mental semua orang di dunia. Ada juga yang berpendapat bahwa Lu Ban ada di sini untuk menghancurkan dunia, semakin banyak orang menonton filmnya, semakin kuat monster di dalamnya. Begitu kau percaya mereka nyata, monster-monster itu akan keluar dan mencelakaimu. Dalam grup obrolan mistisisme, Lu Ban hampir menjadi gambaran seorang Raja Iblis Agung. Chow Man Wen tidak melihatnya seperti itu. Melihat Lu Ban, serta sikapnya terhadap Profesor Hu, orang tua buta itu, Chow Man Wen lebih cenderung percaya bahwa Lu Ban adalah seorang penjaga yang bersembunyi dalam bayangan, melindungi dunia. Terlebih lagi, Nine Streams jelas merupakan kisah tentang para lelaki tua yang berjuang untuk melindungi rumah dan negara mereka di masa perang. Yang terutama, Chow Man Wen merasa bahwa dengan kekuatan super yang dimiliki Lu Ban, dia tidak perlu menyakiti orang lain dengan cara seperti itu. Film-filmnya cukup menyakitkan bagi orang lain. Sebenarnya seperti ini, ketika saya masih di Departemen Arkeologi sebelumnya, mentor saya meminta saya untuk menjamu Lu Ban, katanya untuk pengumpulan material. Chow Man Wen menjelaskan pengalamannya kepada Tao Hongying. Mereka berdua mengobrol cukup lama, bahkan menyinggung beberapa kejadian paranormal yang dialami Tao Hongying, serta penggalian arkeologi Chow Man Wen. Ia mendapati gadis itu mendengarkan dengan penuh minat ceritanya tentang penggalian makam kuno, penataan ruang makam, dan penjelajahan situs pemakaman. Dulu, ketika Chow Man Wen bertemu perempuan yang diperkenalkan kepadanya untuk kencan yang diatur, mereka akan mengerutkan kening setelah mendengar tentang profesi dan pekerjaannya. Percakapan mereka selalu tidak menyenangkan. Hal ini membuat Chow Man Wen tiba-tiba merasa gembira. Tentu saja, dia cepat tenang, dan sebelum dia mulai membolak-balik foto teman sekelas perempuan itu, dia berpikir bahwa mungkin saja teman sekelas perempuan itu hanya tertarik pada legenda dan kutukan tentang makam kuno, dan bahwa dia kebetulan tepat sasaran. Kamu masih di Yan'an, aku juga kerja di daerah ini, kayaknya kita bisa ketemu, ya. Tao Hongying ngajak dia. Apakah aku diajak keluar? Sambil merasa sedikit bersemangat, Chow Man Wen mengingatkan dirinya sendiri bahwa kemungkinan besar wanita itu hanya memanfaatkannya. Ia membalas dengan beberapa kalimat. Keduanya mengatur waktu untuk bertemu di dekat Universitas Yan'an pada akhir pekan untuk membicarakan Lu Ban dan, kebetulan, mengajaknya berkeliling Departemen Arkeologi. Hari itu, Chow Man Wen sedikit berdandan dan duduk menunggu rombongan lainnya di kedai teh susu dekat pintu masuk sekolah. Ngomong-ngomong, Chow Man Wen memang terus mencari foto pihak lain setelahnya, yang kurang lebih seperti yang diingatnya, kepang ganda, berkacamata, cukup biasa. Sambil menunggu, Chow Man Wen membuka aplikasi bacaan dan melanjutkan novel yang dibacanya sebelumnya. Setelah membaca 2 bab, dia melihat seorang gadis berjalan ke arahnya. Rambutnya sedikit keriting, diwarnai pirang, dan jelas dia mengenakan tata rias, berpakaian modis dan menarik perhatian, tampak persis seperti tipe wanita cantik yang sering terlihat di jalan-jalan Yan'an dengan tingkat menarik perhatian yang lumayan. Kalau saja Chow Man Wen tidak melihat fotonya sebelumnya dan memiliki kesan tertentu, dia mungkin tidak akan mengenalinya. Ini bukan sekedar apa yang disebut, gadis berubah 18 kali saat tumbuh dewasa, ini adalah transformasi yang lengkap. Chow Man Wen, kamu sama sekali tidak berubah. Tao Hongying berkata dengan terkejut saat dia melihat Chow Man Wen. Maaf, apakah Anda sudah menunggu lama? Dia duduk di hadapan Chow Man Wen. Tidak juga, aku hanya sedang membaca beberapa bab novel, lalu kau datang. Chow Man Wen menunjukkan teleponnya padanya. Tao Hongying bertanya dengan rasa ingin tahu. Jawab Chow Man Wen. Aku juga sedang membacanya, novelnya ditulis dengan cukup baik, hanya saja penulisnya memperbarui ceritanya terlalu lambat. Aku berharap bisa mengurungnya di kamar gelap dan menyuruhnya menulis 50 bab sehari. Tao Hongying mendiskusikan isi novel tersebut dengan Chow Man Wen, yang membuat Chow Man Wen agak lega karena dia telah membaca buku ini sebelumnya, karena mereka telah menemukan topik pembicaraan yang sama. Saat mereka mengobrol, pembicaraan beralih kembali ke Lu Ban. Tao Hongying bertanya, saya tidak yakin, tapi saya pernah melihat orang-orang dari sana. Chow Man Wen menyesap teh susunya.
Pejabat pemotong kertas di dalam itu, sepertinya dia sudah berjualan di pasar Panjiayuan selama puluhan tahun, dan selama puluhan tahun itu dia tidak pernah menua. Kita bisa, tapi bukankah kita seharusnya mengunjungi Departemen Arkeologi hari ini? Cao Manwen menggaruk kepalanya. Departemen Arkeologi ada di sini, kita bisa mengunjunginya kapan saja, tapi bagaimana kalau orang tua itu melihat trailer, 9 aliran, dan memutuskan untuk berkemas dan kabur? Sebaiknya kita pergi hari ini juga. Dia bersemangat. Cao Manwen merasa apa yang dikatakannya masuk akal, ia belum pernah pergi ke pasar Panjiayuan sejak saat itu, mungkin karena ia merasa pasar itu akan mengubah pandangannya tentang dunia, atau mungkin ia hanya sengaja melupakannya. Kali ini adalah waktu yang tepat untuk pergi dan bertanya lebih detail. Dia mengantar teman sekelas lamanya ke pasar Panjiayuan, tetapi begitu mereka tiba, Cao Manwen menyadari bahwa pasar barang antik, yang biasanya tidak terlalu ramai, kini penuh sesak dengan orang-orang yang bertingkat 3 di dalam dan luar. Bab 589. Kupu-kupu kertas. Pasar barang antik kecil hanya pernah seramai ini pada beberapa kesempatan, seperti selama pameran tertentu atau saat serial TV bertema perampokan makam antik ditayangkan perdana. Para staf properti di pasar barang antik belum pernah melihat keributan seperti itu dan harus menjaga ketertiban dengan tongkat polisi yang tidak pernah digunakan selama 800 tahun. Astaga, apa yang terjadi di sini? Kenapa tiba-tiba banyak orang berdatangan? Apa ada yang menemukan harta karun? Petugas keamanan Master Wang menerobos kerumunan dan memaksa masuk. Dia melihat kerumunan itu berkumpul di sekitar seorang pria tua. Orang tua ini dikenal oleh Guru Wang, nama keluarganya adalah Zhang, dan secara pribadi, semua orang menyebutnya sebagai si buta Zhang. Semenjak Tuan Wang mulai bekerja sebagai penjaga keamanan di pasar barang antik ini, lelaki tua ini telah mendirikan kiosnya di sini tanpa henti, tahun demi tahun. Tuan Wang tidak tahu sudah berapa lama lelaki tua itu berada di sana, tetapi ada banyak warga senior di pasar barang antik. Jangan tertipu oleh rambut putih mereka jauh lebih pintar daripada anak muda dalam hal barang antik, baik dalam membeli maupun menjual. Mereka cerdas dan licik. Terlebih lagi, lelaki tua buta ini selalu duduk di sana dengan tenang, tidak pernah membuat masalah, dan tampaknya tidak pernah menjadi pusat perselisihan, jadi Tuan Wang tentu saja tidak terlalu memperhatikannya. Namun tak disangka, kali ini dialah yang menjadi tokoh utama. Mungkinkah dia ketahuan menjual barang palsu? Seharusnya tidak demikian. Meskipun Tuan Wang hanyalah seorang penjaga keamanan untuk manajemen properti, di pasar barang antik, semua transaksi didasarkan pada kesepakatan bersama. Jika seseorang tidak dapat menemukan barang berkualitas dan membeli barang palsu, itu menjadi tanggung jawabnya sendiri, tidak ada gunanya meminta pengembalian uang kepada penjual. Demikian pula, jika seseorang ditipu oleh seseorang yang lebih berpengetahuan dan membiarkan harta karun itu lolos begitu saja, tidak ada tempat untuk meminta ganti rugi. Menggunakan seragam penjaga keamanannya untuk menegaskan posisinya, Tuan Wang berjalan ke samping lelaki tua itu. Ia melihat lelaki tua itu memegang gunting besi. Tuan Wang hanya pernah melihat gunting seperti itu di rumah kerabatnya yang sudah lanjut usia di kampung halamannya, gunting biasa yang berat, bukan gunting halus bergagang plastik yang biasa digunakan orang zaman sekarang. Namun, gunting yang agak besar itu dengan cekatan memotong kertas merah, dan dengan cepat menciptakan beberapa kupu-kupu yang tampak rumit. Keahlian yang luar biasa. Tuan Wang tak kuasa menahan diri untuk memuji. Di kampung halamannya, selama festival musim semi, para tetua akan menggunakan gunting untuk memotong hiasan jendela yang indah dan menempelkannya di jendela, menambah kemeriahan pesta dengan menyalakan petasan. Sekarang kembang api telah dilarang, hiasan jendela berwarna merah terang tidak lagi digantung, dan tahun baru terasa dingin dan tidak jelas, hampir tidak berbeda dengan hari libur biasa. Terhanyut dalam nostalgianya, Guru Wang merasa takjub melihat kupu-kupu yang tampak hidup itu tiba-tiba mulai mengepakkan sayapnya dan terbang. Guru Wang dan orang-orang di sekitarnya berseru dengan takjub. Diiringi dengan teriakan kaget penonton, kupu-kupu kertas yang baru saja dipotong itu tiba-tiba berterbangan ke udara. Untuk sesaat, langit dipenuhi kupu-kupu kertas. Mulut Tuan Wang menganga. Ia belum pernah melihat hal sekonyol ini seumur hidupnya. Bagaimana mungkin potongan kertas ini bisa menjadi kupu-kupu yang berterbangan? Kupu-kupu berhamburan ke arah luar pasar dan segera menghilang ke langit. Saat itulah orang-orang teringat untuk mencari lelaki tua itu. Namun saat Tuan Wang menoleh ke arah kios lelaki tua itu, dia mendapati lelaki tua berambut putih itu telah menghilang tanpa jejak. Di kursi tempat dia duduk, hanya ada sebuah patung kertas, tampak sangat hidup, duduk diam di kursi itu. Nine Streams telah menjadi film yang paling banyak dibicarakan di negara ini. Selain kejadian seperti yang terjadi di pasar Panjiayuan, di mana orang tidak dapat membedakan apakah itu sihir atau kekuatan super sungguhan, yang lebih mereka khawatirkan adalah dunia macam apa yang akan digambarkan film tersebut. Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa, secara naratif, film-film Luban sangat jelas, menceritakan kisah-kisah yang menghubungkan berbagai dunia.
Situs web resmi Silence Project menyediakan beberapa deskripsi dan informasi sederhana tentang dunia ini. Ada pula sebagian penonton yang sungguh-sungguh ingin meneliti latar belakang cerita Luban dan terpesona oleh wilayah asing yang mengagumkan itu, membuat tebakan, perbaikan, dan menarik kesimpulan tentang banyak cerita tersembunyi di balik layar berdasarkan deskripsi dalam film. Orang-orang ini bahkan menyebut diri mereka sebagai cendekiawan Lu, dengan semangat penelitian yang sama besarnya dengan para cendekiawan yang mempelajari mimpi kamar merah di masa lalu. Sebuah pepatah umum di kelompok cendekiawan Lu berbunyi, Luban hanyalah seorang pembuat film, apa yang dia ketahui tentang wilayah asing. Dan, Nine Streams terlibat dalam dunia yang paling dekat dengan kenyataan namun paling misterius hingga saat ini. Karena sebagian besar dunia lain dalam film-film Luban memiliki nama, seperti Hedao, Wastelen, Night Country, dan sebagainya, masing-masing dunia tersebut berputar di sekitar beberapa peristiwa, atau bisa dibilang latar inti, yang menggerakkan cerita, seperti Divine Sakura dan Chief Priestess di Hedao, Demonic Tide di Night Country, dan kawanan serangga di Wastelen. Namun hanya, Cry, dunia, Nine Streams, yang tidak memiliki nama spesifik, ataupun latar inti tertentu. Kisah-kisah ini, seperti petualangan awal Luban dan video-video supernatural, seakan terjadi di hadapan banyak orang, membuat mereka merinding. Dan, Nine Streams, menggambarkan era yang dilanda perang puluhan tahun lalu, juga melibatkan unsur individu berkekuatan super, memberikan Lu Scholar lebih banyak hal untuk diteliti. Di grup obrolan, Lu Scholar tertentu, pesan terus mengalir sejak trailer dirilis, dan hanya sedikit berkurang di dini hari. Meski begitu, beberapa orang yang suka begadang tiba-tiba mengirim pesan pada pukul 3 pagi, yang sepenuhnya mengubah penafsiran mereka di siang hari, lalu tertidur dengan puas setelah meninggalkan serangkaian teks yang panjang. Kali ini, mereka memperkenalkan latar baru, ya, dunia ini sepertinya agak istimewa. Saat ini hanya Wastelen yang memiliki penjelasan asal-usul yang kurang lebih jelas, dunia-dunia lain masih belum jelas, akan sangat bagus jika film ini dapat memperjelas asal-usul dan komposisi dunia saat ini. Saya pikir itu tidak mungkin, bahkan tidak ada nama, dan saya sangat yakin bahwa Luban akan menyelesaikan semua cerita di dunia ini sebelum menyimpulkan. Sebenarnya, Abandon Capital punya informasi paling lengkap, kalau kalian bisa ke Abandon Capital dan memainkan naskah Glassflower, kalian pasti tahu. Tidak ada desain set yang cuma pamer, kalian bisa baca semua bukunya. Sial, kalau begitu aku juga ingin bisa masuk dan bermain, sudah lama sekali, dan aku masih belum terpilih. Kudengar akhir-akhir ini di pasar Panjiayuan, seorang kakek dari film yang ahli menggunting kertas muncul, membuat kupu-kupu kertas, lalu berubah menjadi manusia kertas dan menghilang. Ini pasti bukan promosi pra-film Luban, kan? Mungkin dia menyewa pesulap atau semacamnya untuk menciptakan suasana. Sangat mungkin, saya akan pergi ke pasar Panjiayuan malam ini sepulang kerja untuk melihatnya. Penulis Liu Huajian mengalihkan pandangannya dari layar. Dia adalah seorang sarjana Lu. Dengan menciptakan karya-karya yang berpusat pada pandangan dunia Luban, ia memperoleh banyak penggemar, dan di beberapa blog nirlaba, karya fiksi penggemarnya dicari oleh banyak orang, sehingga ia mendapat julukan Nyonya. Dia tinggal di Yan'an dan juga mendengar tentang kejadian di pasar Panjiayuan. Setelah bekerja hari ini, ia berencana untuk pergi melihat sendiri apakah pejabat pemotong kertas itu asli atau palsu. Bab 590. Pengganti. Setelah bekerja, Liu Huajian menelepon keluarganya untuk mengatakan bahwa dia akan pulang terlambat dan memberitahu istri dan anak-anaknya untuk tidak menunggunya makan malam. Ia berkendara ke sekitar pasar Panjiayuan. Pasar barang antik itu masih ramai di malam hari, tetapi ia tidak tahu apakah itu karena insiden kupu-kupu kertas atau hal lain. Liu Huajian berjalan ke pasar barang antik, berjalan-jalan sebentar, dan segera melihat seorang lelaki tua. Orang tua itu mengenakan kacamata hitam, duduk diam di sudut, sosoknya menimbulkan perasaan agak menyeramkan di bawah bayangan matahari terbenam. Kulitnya putih tidak alami, seolah-olah ia menggunakan terlalu banyak alas bedak. Hanya saja pipinya agak kemerahan, dan kemerahan itu juga tidak alami, merah yang terlalu terang. Ditambah dengan topi kecil yang dikenakannya dan gaun panjangnya, Liu Huajian punya firasat kuat bahwa jika lelaki tua itu melepas kacamata hitamnya, matanya mungkin akan kosong dan tak bernyawa, persis seperti mata manusia kertas. Para turis datang dan pergi berbondong-bondong, tetapi tidak seorang pun berhenti di depan kios itu. Orang-orang tampaknya mengabaikan orang tua itu. Seharusnya tidak demikian. Liu Huajian telah melihat video daring, dia yakin bahwa, meskipun riasannya sedikit berbeda, ini adalah lelaki tua itu. Bagaimana mungkin orang lain tidak mengenalinya? Belum lagi, ada anak-anak muda yang jelas-jelas penggemar film Luban, yang datang mencari lelaki tua itu. Mereka telah melewatinya beberapa kali tanpa pernah melirik ke sudut jalan. Liu Huajian menganggapnya aneh. Namun, ia tak terlalu ambil pusing. Selagi hari masih terang, ia bergegas ke depan pria tua itu. Liu Huajian menyapanya. Awalnya,
Lelaki tua itu tidak menanggapi hingga Liu Huajian mendekat dan memanggil lagi, menyebabkan pemilik kios di sebelahnya menoleh penasaran ke arah mereka. Akhirnya, lelaki tua itu menunjukkan reaksi. Kepalanya menoleh sedikit ke arah Liu Huajian. Itu bukan putaran leher yang alami, melainkan putaran yang menyerupai gerakan suatu mesin, suatu ciptaan buatan. Tuan tua, saya dengar keterampilan memotong kertas Anda sangat mengagumkan. Melihat ini, Liu Huajian berkata, "Itu hanya keterampilan kecil yang tidak berarti apa-apa," jawab lelaki tua itu dengan suara serak dan kering yang terdengar seperti gesekan kertas kering. "Saya sudah menonton trailer Nine Streams, Pak Tua, apakah Anda keturunan Nine Streams?" Liu Huajian bertanya lebih lanjut. "Heh, itu semua masalah sepele," lelaki tua itu terkekeh. Senyumnya juga kaku, seperti dilukis. Paduan suara jangkrik tiba-tiba terdengar, tiba-tiba dan melengking. Saat itu bukan musim jangkrik musim panas, dan saat Liu Huajian menyadari hal ini, ia memperhatikan bahwa keadaan di sekitarnya menjadi jauh lebih sepi. "Anak muda, fakta bahwa kau bisa melihatku secara langsung menunjukkan bahwa kau telah terpengaruh parah oleh korosi." Pria tua itu tiba-tiba berbicara di tengah jangkrik yang berisik. Liu Huajian tidak mengerti. Orang biasa lebih baik tidak melihatku. Mereka yang sangat terkorosi dapat melihat hal-hal yang tidak bisa dilihat orang normal, dan hal-hal seperti itu pasti akan membuat orang gila, jelas lelaki tua itu sambil tersenyum sambil mengambil gunting dan selembar kertas. Dia bekerja dengan sabar, dan meskipun kepalanya tidak pernah tertunduk untuk melihat tangannya, kertas itu dengan cepat berubah menjadi sosok manusia. "Melihatku berarti ada hubungan di antara kita. Aku akan memberikan ini kepadamu sebagai hadiah. Jika kau menyimpannya, ini akan menangkal bencana suatu saat nanti," kata lelaki tua itu sambil menyerahkan benda itu kepada Liu Huajian tanpa ragu, layaknya orang dengan penglihatan normal. "Apa ini?" Liu Huajian dengan saksama mengamati manusia kertas di tangannya. Meskipun terbuat dari kertas, manusia itu memiliki fitur wajah dan tampak hampir seperti manusia hidup. Anehnya, manusia kertas itu agak mirip dengan dirinya, yang secara naluriah membuatnya menyentuh wajahnya sendiri, lalu menatap lelaki tua itu dan melambaikan tangannya di depan kacamata hitam lelaki tua itu. Manusia kertas sebagai pengganti, seni Tao di masa lalu menggunakan patung kertas sebagai pengganti untuk menangkal bencana dan menghilangkan kemalangan, tetapi seseorang tidak boleh terlalu bergantung pada mereka, atau Anda mungkin berakhir seperti saya. Orang tua itu menjelaskan. "Cukup bicaranya, hari sudah gelap, aku harus pergi. Ingat, bahwa manusia kertas itu bersamamu." Orang tua itu melambaikan tangannya. Liu Huajian melirik ke arah manusia kertas lagi dan ketika dia mendongak, dia mendapati kios itu benar-benar kosong, seolah-olah tidak pernah ada orang di sana. Liu Huajian merasa luar biasa. Ia menyadari langit di sekitarnya juga hampir gelap gulita. Mendekati kios di sebelahnya, ia bertanya kepada pemilik kios yang sedang berkemas. "Bos, kemana perginya orang tua di kios ini?" Mendengar pertanyaan Liu Huajian, bos yang menatap Liu Huajian dengan tatapan aneh langsung mengerutkan kening. Tempat itu sudah kosong selama beberapa hari. Dulu ada seorang pria buta yang berjualan di sana, tetapi setelah banyak orang datang beberapa waktu lalu, dia tidak muncul lagi. Dia mungkin jatuh sakit dan pulang. Liu Huajian menggosok matanya dan melihat ke arah kios lagi. Tiba-tiba, hawa dingin menjalar ke tulang punggungnya, bulu kuduknya berdiri. Liu Huajian segera meninggalkan pasar Panjiayuan dan kembali ke mobilnya. Saat itulah ia menyadari bahwa ia sedang menggenggam erat manusia kertas di tangannya. Sambil menatap manusia kertas, dia menenangkan diri, mengambilnya, dan menaruhnya di dalam laci mobil. Menyalakan mobil, keringat bercucuran dari Liu Huajian. Tidak ada seorang pun di sana, jadi dengan siapa aku berbicara? Orang tua itu berkata aku akan mendapat musibah, tapi apakah itu benar atau salah? Apa aku melihat hantu? Apa cerita hantu yang mereka rekam di Nine Streams itu nyata? Tidak, itu semua terjadi puluhan tahun yang lalu. Tunggu, jadi apakah orang tua itu hidup dari puluhan tahun yang lalu sampai sekarang? Pikirannya dipenuhi dengan segudang pikiran. Tiba-tiba, Liu Huajian melihat sebuah mobil listrik di depannya tiba-tiba berakselerasi dengan kecepatan tinggi, seolah-olah remnya disalahartikan sebagai pedal gas, dan melaju ke arahnya. Liu Huajian tidak mempunyai kesempatan untuk menghindar dan menyaksikan mobil itu hendak bertabrakan dengannya secara langsung. Bang! Namun mobil itu tiba-tiba tergelincir saat hendak menabrak mobil Liu Huajian, hanya sekadar melewatinya dan menabrak batang pohon di pembatas jalan. Segalanya terjadi dalam sekejap, dan Liu Huajian bahkan tidak sempat bereaksi. Jantungnya baru saja mulai berdebar kencang, rasa lega karena nyaris lolos dari malapetaka melandanya. Liu Huajian melihat pengemudi mobil listrik yang cacat itu membuka pintu dan keluar, sambil menggumamkan kalimat-kalimat penuh dendam seperti, "Aku ingin kalian semua mati, dan aku akan membunuh kalian semua." Ia tidak berani membuka pintunya.
Baru setelah seseorang menelepon polisi dan petugas lalu lintas datang untuk melumpuhkan pengemudi yang mencoba menyerang pejalan kaki, Liu Huojian akhirnya bisa bernapas lega. Saat itulah ia teringat pada manusia kertas yang diberikan lelaki tua itu kepadanya. Sambil membuka kotak sarung tangan, Liu Huojian mengeluarkan manusia kertas, matanya terbelalak. Tubuh manusia kertas telah terkoyak menjadi dua, seolah-olah seseorang telah mencabik-cabiknya dengan kasar, namun Liu Huojian ingat dengan jelas bahwa tubuh itu masih utuh saat ia memasukkannya ke dalam, seharusnya tidak rusak seperti ini. Mungkinkah, apa yang dikatakannya itu benar, bahwa ada sesuatu yang mengikis diriku? Liu Huojian teringat pada buku-buku yang telah ditelitinya mengenai Abandon Capital dan informasi dasar mengenai Foreign Domain yang telah didiskusikannya dengan orang lain. Di antara semuanya, yang paling penting adalah bahwa pengetahuan mendatangkan polusi. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.